Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai kajian materi dalam penelitian pengembangan media pembelajaran. Nah, biasanya kita kan akan bingung nih, bagaimana sih cara membuat riset mengenai penelitian pengembangan media ini, gitu ya, dan bagaimana sih cara mencari hal kebutuhan apa saja yang kita perlukan nanti ke depannya, gitu ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya dan simak sampai akhir biar kalian agak mengerti, tidak sebagian tapi secara menyeluruh. Yang pertama itu adalah kita akan bahas mengenai hakikat kajian materi dalam penelitian pengembangan. Yang kedua adalah melihat banyaknya masalah apa saja yang ada di lapangan dan misalkan nih jika kita ingin merestrukturisasi materi, perbaikan materi atau susunannya itu seperti apa sih? Dan yang keempat itu adalah jika pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan kualitatif itu permasalahannya seperti apa sih yang bisa kita ajukan sebagai penelitian pengembangan? Dan bagaimana sih struktur penulisan kajian materi khususnya untuk proposal kemungkinan bagi kalian ya. Dan F adalah ringkasan konsep bagian penting, itu yang sangat perlu. Oke, kita mulai ke bagian A, hakikat kajian materi dalam penelitian pengembangan. Hakikat kajian materi dalam penelitian pengembangan, di dalam penelitian pengembangan media ini, sebenarnya kajian materi ada tujuannya, yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran pada materi tertentu. Yang kedua, itu adalah menentukan kebutuhan pengembangan media. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian materi dengan kurikulum. Dan yang keempat adalah menentukan bagian materi yang perlu diperbaiki, direstrukturisasi, atau diperkaya. Nah, kajian materi ini menjadi dasar sih mengapa media tersebut perlu dikembangkan, teman-teman. Itu adalah inti dari pengembangan. Bukan berarti pengembang itu, karena ini belum ada, maka medianya ini saya akan coba buat gitu. Enggak ya. Kita akan lanjut ke bagian yang B, yaitu melihat banyaknya masalah untuk studi awal atau analisis kebutuhan biasanya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya kita akan mengetahui apa sih urgensi pengembangan media. Nah, peneliti ini dapat yang pertama adalah melihat penelitian dengan judul analisis. Coba kalian cek misalkan di Google Cendekia ya, mengenai judulnya analisis materi ini atau analisis kesalahan. Itu coba kalian cari terlebih dahulu gitu ya. Nah, penelitian dengan kata analisis itu biasanya memuat apa aja sih? Yang pertama adalah kita akan melihat seberapa besar siswa kesulitan belajar. Ini yang paling penting. Karena banyak sekali siswa, entah itu nanti gaya belajarnya ataukah nanti kemampuan awalnya yang menjadi masalah gitu ya. Dan apakah di materi ini ada loh yang kurang tepat gitu. Nah, nanti larinya ke miskonsepsi dan juga kesalahan-kesalahan siswa. Pada rangkaian apa sih siswa itu salah, di bagian submateri apa sih kesalahan siswa itu, dan misalkan kebutuhan pembelajaran. Contohnya, oh iya ternyata siswa itu sebenarnya mau menginginkan media pembelajaran atau enggak LKPD gitu ya, media pembelajarannya, atau enggak video pembelajaran. Nah, itu kan berarti analisis kebutuhan pembelajaran ya. Ataupun analisis kemampuan pemahaman konsep. Oh, ternyata masih banyak siswa loh pada indikator sekian salah. Setelah dilihat dalam pembelajaran, oh ternyata indikator ini itu cocoknya khusus untuk menggunakan media visual gitu ya. Seperti itu. Nah, dari penelitian analisis ini, kamu sebenarnya bisa menemukan loh konsep mana yang paling sulit, bagian materi yang sering salah dipahami konsepnya, dan faktor penyebab kesulitan. Entah dari medianya kurang menarik, terlalu abstrak gitu ya, mungkin kamu bisa lebih dekat lagi dengan kehidupan siswa. Terus metodenya kurang tepat juga, itu juga ada. Entah itu metodenya, ceramah tanya jawab atau tanya jawabnya kurang di bagian materinya, atau di modelnya gitu ya. Di modelnya, iya, di medianya nggak termasuk model nih, ternyata anak itu kurang ketika dia mau belajar mandiri gitu. Nah, jika ditemukan banyak masalah, berarti materi tersebut layak sebenarnya dikembangkan medianya. Contohnya apa sih? Yaitu analisis kesulitan siswa pada materi pecahan, atau enggak analisis miskonsepsi siswa pada materi sistem persamaan linear. Jika kamu mau mengembangkan materi sistem persamaan linear, itu yang kalian harus cari kesulitannya, miskonsepsinya, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita bahas ke bagian C. Jika ingin memperbaiki susunan urutan materinya gitu ya. Jika tujuan kamu bukan hanya membuat media, tapi juga memperbaiki struktur penyajian materi, maka kamu bisa melihat yang pertama adalah penelitian dengan judul desain didaktis gitu ya. Nah, teman-teman nanti saya akan buat sebenarnya penelitian tentang desain didaktis itu dari awal sampai akhir dan bagaimana strukturnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan mungkin saja artikel ilmiah gitu ya. Di artikel ilmiah ini sangat padat, jadi materinya bisa lebih cepat. Mungkin nanti next setelah bagian skripsi gitu ya.
Nah, penelitian di desain didaktis biasanya itu membahas pertama learning obstacle, yaitu hambatan belajarnya gitu ya. Nah, hambatan belajarnya ini kan banyak sekali faktornya. Entah siswa salah di bagian materi yang keduanya gitu ya, di sub materinya, atau nanti ternyata ini konteksnya masih jauh loh dari anak-anak gitu ya. Jadi dia belum bisa meraba, kayaknya kalau misalkan di luar pulau susah juga materi ini. Bagaimana kalau misalkan lebih dekat lagi di kehidupan sehari-hari siswa itu di pasar, jika memang letak sekolahnya di pasar gitu ya. Dan juga kita bisa ngeliat nih prediksi respon siswa. Sebenarnya kita sebagai guru punya pengalaman, khususnya memprediksi respon siswa kayak aljabar. Ternyata siswa itu udah tahu, kita sebagai guru udah tahu nih kesulitan siswa bahwa siswa itu sulit aljabar karena mereka belum mengerti apa itu variabel gitu ya. Nah, terus rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Lagi-lagi kembali, kalau misalkan emang karakteristiknya siswanya itu berada di lingkungan pasar, maka sesuaikan dengan konteks yang ada di pasar. Misalkan di suatu daerah itu Sunda, maka coba konteksnya medianya itu di dekat daerah Sunda gitu ya. Dari penelitian desain didaktis ini juga kamu bisa mengubah urutan penyajiannya, terus menyederhanakan konsep yang terlalu abstrak menjadi dekat dengan kehidupan sehari-hari, menambahkan representasi visual atau kontekstual juga, dan menyusun alur berpikir siswa secara bertahap. Jadi media itu bukan hanya kayak kuis atau apapun, tapi bagaimana cara membangun alur berpikir siswanya. Jadi menggunakan entah itu pertanyaan open-ended di dalam soalnya, atau scaffolding dan lain-lain. Itu bisa kamu lakukan sesuai sintaks model pembelajarannya. Nah, jika ingin merestrukturisasi materi, dasar teorinya bisa menggunakan yang namanya teori konstruktivisme atau learning trajectory. Teman-teman itu bisa mencari di Google Cendekia learning trajectory materi apa gitu ya, atau enggak learning obstacle apa materinya, terus atau enggak di didactical design research atau DDR materi apa, itu bisa teman-teman cari dan kulik lebih dalam materi-materinya. Dan D, jika misalkan pendekatan kamu kuantitatif, bagaimana sih untuk pengembangannya gitu ya. Nah, jika penelitian bersifat kuantitatif, kajiannya itu dapat didukung dengan yang pertama, data kuantitatif. Misalnya apa? Nilai rata-rata siswa rendah pada materi tertentu, presentasi ketuntasan belajar kurang dari 60%, hasil pretest menunjukkan pemahaman rendah. Dan data kuantitatif ini digunakan untuk menunjukkan adanya masalah nyata, teman-teman. Entah itu karena memang, ternyata benar faktanya di lapangan siswa itu masih memiliki banyak sekali kemampuan yang kurang di bagian ini gitu ya, dengan hasil nilai sekian. Nah, itu kan masih di bawah kemampuan kriteria ketuntasan minimum gitu ya, dan juga masih bersifat signifikan. Yang ketiga adalah perlu solusi berupa pengembangan media. Nah, misalkan seperti itu yang harus teman-teman perlu pahami. Dan contoh kalimat dalam kajian materinya itu sebenarnya seperti ini. Berdasarkan hasil ulangan harian, diperoleh rata-rata nilai siswa sebesar 58, dengan presentasi ketuntasan hanya 45%, sehingga menunjukkan bahwa materi tersebut masih sulit dipahami oleh siswa gitu. Nah, selanjutnya adalah struktur penulisan kajian materi. Bagaimana sih cara kita melihat kajian materi untuk proposalnya, untuk pengembangan? Pertama adalah deskripsikan materi. Coba kamu cari pengertian materi, ruang lingkup materi, kompetensi dasar dan indikator, atau TP-nya gitu ya. Dan yang kedua adalah karakteristik materi, abstrak atau konkret, membutuhkan visualisasi. Dan yang ketiga adalah membutuhkan pemodelan. Yang keempat adalah bersifat prosedural atau konseptual. Yang ketiga adalah permasalahan. Nah, dalam pembelajaran itu kita ada 4 ya, studi literatur, hasil observasi, wawancara guru, dan data kuantitatif nilai siswa. Itu berupa barang bukti kita untuk analisis kebutuhan. Yang keempat adalah kebutuhan pengembangan media, menjelaskan mengapa perlu media seperti apa yang dibutuhkan, dan bagaimana media dapat mengatasi masalah tersebut. Itu yang harus teman-teman pikirkan di bagian kebutuhan pengembangan media. Nah, ini harus bersifat reflektif ya teman-teman, bagaimana cara melihat semua masalah. Disinilah kita diuji bagaimana seorang mahasiswa melihat dan mengambil sikap untuk kebijaksanaan gitu. Nah, terakhir kita akan ke ringkasannya nih, konsep penting. Jika tujuan kamu menemukan masalah, coba lihat nih penelitian, jenisnya analisis. Jika kamu tujuannya adalah mengubah struktur materi, coba lihat jenis penelitiannya desain didaktis. Kalau kamu tujuannya adalah membuktikan masalah dengan angka, maka lihat nih jenis penelitiannya kuantitatif. Jika tujuannya adalah mengembangkan solusi, maka lihatlah jenis penelitian research and development
Gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, dan jika mau materi lebih bisa didaktis yang lebih rinci dan mudah dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan sama-sama belajar mengenai sebuah riset yang baik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muskifari. Stay tune dan tetap belajar, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.